Chen Ping memandang api tertinggi wanita api dan tiba-tiba membuka mulutnya, tanpa diduga menelan api tertinggi wanita api di dalam perutnya. Kali ini, Flame Maiden terkejut. Di saat yang sama, ketiga orangnya juga terkejut, mereka menyadari metode Flame Maiden, mereka tidak menyangka Chen Ping mampu menelan api tertinggi Flame Maiden itu. Siapa kamu? Wanita api bertanya sambil menatap Chen Ping dengan kaget. Namaku Chen Ping. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Chen Ping, wanita api itu sedikit mengernyit. Aku tahu, dia adalah orang yang diberi penghargaan oleh Demon Ceiling Alliance dengan persembahan 100 tahun, kita kaya hari ini. Pria kekar itu tersentak dan kemudian berkata dengan keras. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. Keempat pria itu mengepung Chen Ping dalam satu kelompok. Nak, aku tidak menyangka kamu akan menjadi Chen Ping itu, yang bisa membuat aliansi penyegel iblis menawarkan hadiah dengan persembahan 100 tahun, jadi jelas kamu juga punya sesuatu untuk ditawarkan. Tapi kamu bertemu kami berempat, itu nasib burukmu, kamu tidak berpikir untuk pergi hari ini. Kata lelaki tua itu dengan tongkat di tangan. Kamu ingin kalian berempat berurusan denganku bersama. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Lumayan, kami hanya ingin menindas beberapa orang dengan banyak orang. Selama kami menangkapmu, kami berempat bisa kembali ke rumah masing-masing. Pemuda dengan kipas lipat di tangannya berkata dengan wajah penuh kegembiraan. Menindas beberapa orang dengan banyak orang, bukankah kalian merasa malu? Chen Ping sengaja bertanya. Memalukan. Hahaha, 4 polisi terkenal kita selalu menindas beberapa orang dan tidak pernah merasa malu. Jika kamu mengikat tanganmu, kami masih bisa membiarkanmu mati dengan kematian yang menyakitkan. Pria kekar itu tertawa terbahak-bahak. Karena kalian sangat suka menindas sedikit orang dengan banyak orang, maka saya akan mencoba bagaimana rasanya menindas sedikit orang dengan banyak orang. Ketika Chen Ping selesai berbicara, dia kemudian berkata kepada balon udara, semua turun dan gerakkan ototmu. Bersamaan dengan kata-kata Chen Ping, pintu kabin balon udara itu perlahan terbuka. Luo Shouhai dan mereka semua keluar dari dalam balon udara itu. Ada puluhan orang yang mengepung keempat penangkap terkenal itu. Melihat pemandangan di depan mereka, keempat pria itu tercengang. Bagaimana mungkin mereka tidak menyangka ada begitu banyak orang di dalam balon udara itu, dan mereka semua berkumpul. Kesalahpahaman, menurutku itu salah paham. Melihat ini, wanita api buru-buru datang ke depan Chen Ping, ingin mengandalkan perawakannya untuk membuat Chen Ping tenang. Melihat Flame Woman menggaruk kepalanya di depan Chen Ping, Bai Shao mengikuti Fire Phoenix dan menjadi marah. Mereka berdua bergerak bersama dan langsung meraih wanita api itu dan menyerbu pergi. Sial, kamu pelacur, berani merayu laki-laki kita, lelah hidup. Bai Shao dan Flame Phoenix tidak menahan diri, memukuli wanita api itu sampai babak belur. Chen Ping juga sedikit terdiam saat menyaksikan adegan ini. Saya tidak menyangka para kultivator wanita dari alam surgawi ini akan mengikuti wanita tua dari alam sekuler ketika mereka bertarung. Tuan Chen, bagaimana dengan 3 sisanya? Luo Shouhai bertanya. Berkemaslah makan, berani menghentikan balon udara kita, harus memberi pelajaran. Kata Chen Ping. Saat Chen Ping memberitahu, Luo Shouhai dan yang lainnya berkerumun. Ketika balon udara perlahan-lahan terbang dan perlahan-lahan pergi, di tanah tergeletak 4 penahan terkenal itu, masing-masing dari mereka terluka parah, dan mereka takut bahwa mereka tidak akan pernah bisa berhenti dan merampok di masa depan selama sisa hidup mereka, hidup. Balon tersebut terus terbang ke depan, dan kerumunan orang berbicara dan tertawa di dalam balon tersebut. Ji Yun, sebaliknya, sedang mengemudikan pesawat itu, terus-menerus memperbaiki arahnya. Namun saat hari sudah menjelang malam, tiba-tiba beberapa sosok muncul di depan balon udara tersebut. Ji Yun buru-buru menghentikan balonnya dan berkata dengan sedikit frustasi, pedang ini memang terlalu mencolok mata, kenapa kita selalu bertemu dengan perampok jalanan? Semua orang melihat ke depan, hanya untuk melihat 7 orang berbaris di depan balon udara. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian paviliun Wantong, dan salah satu dari mereka berteriak kepada balon udara, kalian siapa? Mengapa Anda mengemudikan balon udara di wilayah paviliun Wantong saya? Apakah kamu bosan hidup? Di wilayah ini, semua kapal udara paviliun Wantong yang beroperasi, dan kemunculan pesawat berbeda yang tiba-tiba ini,
Paviliun Wantong mengira ada seseorang yang mencuri bisnis tersebut, dan itulah sebabnya mereka mengirim seseorang untuk mencegatnya. Setelah mendengar bahwa itu adalah seseorang dari Paviliun Wantong, Chen Ping tidak khawatir, tetapi membuka palka dan terbang keluar. Sesampainya di depan orang-orang di Paviliun Wantong, Chen Ping berkata dengan sopan, "Rekan Daois, saya adalah teman dari Penatua Sia Paviliun Wantong Anda, serta Penatua Sun Anda, dan kami juga sangat akrab satu sama lain. Kendaraan ini milik pribadi kami dan tidak dioperasikan, orang-orang yang duduk di atasnya adalah teman-teman saya juga, kami akan pergi ke South End City, jadi saya harap kami bisa membuatnya nyaman. Jika Anda mengatakan bahwa Anda adalah teman Penatua Sia, maka Anda adalah temannya, bukti apa yang Anda miliki?" Murid Paviliun Wantong itu bertanya. Chen Ping buru-buru mengeluarkan token Elder Sia, dan hanya setelah melihat token Elder Sia barulah beberapa murid Paviliun Wantong ini menyingkir. Jalan di belakangnya mulus, dan pada tengah malam, pesawat itu perlahan mendarat di South End City. Tepat ketika balon udara itu mendarat, ia dikelilingi oleh orang-orang. Kelilingi pesawat ini dan lihat siapa orang itu. Seseorang berteriak keras. Ini mengagetkan orang-orang yang berada di dalam balon udara. Dan ketika Chen Ping mendengar suara ini, dia tertawa dan berkata di hadapan orang banyak, "Jangan takut, ini juga seseorang dari Paviliun Wantong, Master Sub Paviliun Wantong di kota South End. Sepertinya Paviliun Wantong ini sangat peduli dengan pencurian bisnis, layak untuk dikhususkan dalam berbisnis." Chen Ping memimpin dengan berjalan menuju pesawat tersebut, lalu melihat ke Paviliun Master Qian yang berbicara dan berkata, "Master Paviliun Qian, jangan gugup. Ini adalah pesawat saya sendiri, karena saya harus membawa banyak orang bersamaku, kali ini, aku membawa pesawat itu ke sini." Melihat bahwa itu adalah Chen Ping, wajah Master Paviliun Qian, yang masih sedikit marah sekarang, menjadi sangat mereda. "Jadi itu Tuan Chen, kenapa Anda membawa begitu banyak teman ke South End City sekaligus? Tidak banyak kesenangan yang bisa didapat di kota ujung selatan ini." Paviliun Master Qian bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping tersenyum sedikit dan tidak menjawab, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya dan tidak ingin keluargamu tahu bahwa dia telah mengumpulkan begitu banyak orang. Melihat Chen Ping tersenyum, Master Paviliun Qian berkata, "Apakah Anda membawa seseorang untuk menangani keluargamu? 2 hari yang lalu, kota ujung selatan bisa saja dikunjungi banyak orang, kota kecil terpencil seperti ini, tiba-tiba berdatangan begitu banyak orang, saya pikir semuanya juga ditemukan oleh Tuan Chen, bukan?" Kata Master Paviliun Qian. Chen Ping hanya bisa mengakui dan mengangguk, "Tidak mungkin, keluargamu terlalu kuat dan memiliki banyak klan. Kudengar keluargamu telah mengumpulkan klan dari seluruh dunia untuk menangani istana Guanghan, jadi aku hanya bisa pikirkan cara untuk mengumpulkan lebih banyak orang. Saya benar-benar tidak menyangka Tuan Chen memiliki kekuatan sebesar itu untuk mengumpulkan begitu banyak orang, ini pasti dari beberapa klan dan keluarga. Ada klan manusia, klan binatang, dan klan iblis." Wajah Tuan Chen benar-benar melalui 3 klan. Paviliun Master Qian berkata dengan iri, "Itu hanya seorang teman yang membantu, tapi Paviliun Master Qian yang secara pribadi memimpin tim ke sini pada jam selarut ini, dia juga berdedikasi pada pekerjaannya." Chen Ping berkata sambil tersenyum. "Ai, dalam posisinya untuk menjalankan tugasnya, yang membiarkan aku menjadi Master Paviliun ini, maka kota ujung selatan ini tidak mungkin terlihat seperti Paviliun Wantong selain kapal udara. Tetapi melihat pesawat Tuan Chen ini, masih cukup canggih, bahkan lebih kuat daripada pesawat Paviliun Wantong kami." Paviliun Master Qian berkata sambil mengukur balon udara Chen Ping. "Sejujurnya, saya memiliki keluarga teman yang juga terlibat dalam kapal udara, hanya saja mereka berada di domain utara dan tidak memiliki kepentingan untuk terlibat dengan Paviliun Wantong." Kata Chen Ping. Tidak heran, Paviliun Master Qian mengangguk. Setelah mengobrol beberapa saat, Master Paviliun Qian memimpin orang-orang untuk pergi, dan Chen Ping juga memimpin kerumunan untuk beristirahat. Chen Ping berencana menunggu besok pagi, sebelum mengumpulkan semua orang dan menuju ke Istana Guanghan bersama. Berbagai formasi harus ditetapkan di Istana Guanghan terlebih dahulu, serta menugaskan tugas untuk pertahanan. Istana Guanghan. Kepala istana hampir selalu begadang sepanjang malam setelah Chen Ping pergi. Pembalasan keluargamu tidak tahu kapan itu akan terjadi,
dan ketua istana selalu khawatir. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak takut dengan pembalasan keluargamu, dia masih merasa khawatir di dalam hati. Penguasa istana yang sudah berada di alam Mahayana tidak takut dengan keluargamu, yang penting pergi, masih muda untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi kerja keras mereka sendiri untuk mempertahankan istana Guanghan, saya khawatir ini akan menjadi bencana. Kekuatan murid-murid istana Guanghan ini tidak tinggi, dan perjalanan kutub juga kehilangan begitu banyak gadis suci dan murid luar. Sekarang, selain kepala istana sendiri, kekuatan istana Guanghan dikhawatirkan bahkan tidak dapat dianggap sebagai klan kelas 2. Jika keluargamu datang untuk membalas, apa yang akan mereka gunakan untuk melawan? Ada juga tambang batu yang ekstrim itu, sulit ditemukan, apakah akan diserahkan kepada keluargamu? Kepala istana Guanghan memandang keluar jendela, matanya dipenuhi kekhawatiran. Apakah surga harus mati demi istana Guanghanku? Tidak bisakah mereka membiarkan istana Guanghan kita bangkit dengan kemegahan? Gumam ketua istana Guanghan. Tuan istana, kamu belum istirahat. Saat ini, Bing Lu masuk dan berkata, apakah semuanya sudah siap? Tuan istana bertanya, diatur, siapkan beberapa formasi mantra lagi di gerbang depan. Sekarang istana Guanghan kita dapat dianggap sebagai ember besi, tidak ada yang berpikir untuk masuk. Bing Lu berkata dengan penuh keyakinan. Sementara istana dingin yang luas, Master Istana tersenyum dan menggelengkan kepalanya, karena hanya dia sendiri yang tahu bahwa formasi ini takut menjadi tak tertahankan di depan keluargamu. Pergilah dan istirahatlah, beritahu semua murid untuk memanfaatkan waktu untuk berkultivasi, mungkin tidak akan lama lagi akan terjadi pertempuran yang kejam. Kata kepala istana Guanghan. Bagus. Embun Es mengangguk. Meskipun Aisdeo tidak tahu, pertarungan kejam apa yang akan terjadi, dia merasakan perasaan menindas akan bahaya yang mendekat dari ketua istana. Pada saat yang sama, di keluargamu, lampunya juga menyala. Kepala keluargamu belum keluar dari gerbang, dan semuanya dijalankan oleh pengurus besar keluargamu yang menjalankan semuanya. Mu Kui sudah mati, Mu Nai sudah mati, semua orang di keluargamu berpakaian putih. Ratusan orang berdiri di alun-alun keluargamu, orang-orang ini adalah seluruh keluargamu. Semua putra dan putri telah dipanggil kembali. Kepala Liu, semua orang di keluargamu telah dipanggil kembali, tinggal menunggu perintah Kepala Liu. Seorang murid keluargamu maju dan berkata, semua menunggu di tempat, kepala keluarga kemungkinan besar akan bisa meninggalkan gerbang dalam 1 atau 2 hari ke depan. Pramugara itu melambaikan tangannya, dan semua orang di keluargamu menunggu di alun-alun. Orang-orang ini tidak bergerak sama sekali, dan terlihat bahwa hierarki keluargamu sangat ketat. Adapun kepala pelayan Liu ini, yang bermarga asing, namun mampu bertanggung jawab atas segalanya di keluargamu, terlihat juga bahwa kepala keluargamu mempercayainya. Dini hari berikutnya, Chen Ping secara pribadi pergi dan menjemput orang-orang dari 5 sekte besar, keluarga Seng dan sekte jiwa iblis. Tiba-tiba, ada ribuan orang dalam kegelapan sebuah rumah besar di South End City. Dan di Aula Mansion, Luo Shouhai, Song Tianhai, Seng Busi, Jiang Yulian, Patriark Luo, Patriark Chen, Raja Singa, dan para pemimpin lain dari beberapa sekte garis keturunan utama sedang duduk-duduk. Chen Ping memandang orang-orang di depannya, dan di dalam hati, dia juga sangat berterima kasih. Meskipun semua orang ini telah menerima bantuan dari Chen Ping, di alam surgawi ini, banyak orang yang egois dan hanya mencari keuntungan. Bahkan jika Chen Ping membantu mereka, masih banyak orang yang mengkhianati kepercayaan mereka. Chen Ping membiarkan klan dan keluarga besar saling mengenal, sehingga mereka tidak benar-benar terlibat perkelahian dan tidak mengenal satu sama lain, yang mengakibatkan kecelakaan. Pada saat ini, di mansion ini adalah pertama kalinya 3 ras manusia, iblis, dan binatang bekerja sama. Dan semua ini karena Chen Ping. Chen Ping dengan singkat memberitahu semua orang apa yang terjadi sekali lagi. Kesempatan lain diberikan kepada orang banyak, lagi pula, setelah pertempuran sengit di klanmu, banyak orang pasti akan mati. Jika ada yang berhenti saat ini, Chen Ping tidak akan marah. Namun, orang-orang ini secara mengejutkan sepakat, semuanya mengikuti petunjuk Chen Ping.